portable speaker yang multifungsi extra power sound. Assalamualaikum Sobat Kompas TV, bertemu lagi dengan Om Bangsung. Untuk kali ini Om Bangsung akan kupas masih sama dengan video sebelumnya, yaitu terkait dengan dunia suara ya. Apa itu? Ini dia ya. Oke, yaitu itemnya adalah portable speaker ya. Ini portable speaker yang multifungsi. Kenapa Om Bangsung bilang multifungsi? Karena ini bisa digunakan sebagai portable speaker biasa, bisa digunakan untuk speaker murotal Al-Quran, bisa juga untuk mendengarkan radio ataupun yang lainnya. Itulah kenapa ini portable speaker yang multifungsi. Untuk detailnya seperti apa? Mari kita. Oke, Sobat Kompas TV, kita akan lihat apa isi dari portable speaker produk dari Advance ini. Oke, kita lihat dari bagian atas. Di sini adalah ada tulisan Advance Digital untuk produsennya. Kemudian ada tulisan portable speaker. Kemudian ini serinya adalah yang kita akan kupas untuk kali ini adalah TP600N ya. Terus kemudian di sini jelaskan ini speakernya itu extra power sound ya. Terus kemudian di sini ada logo 100% super quality. Kemudian kita lihat di sisi yang lainnya. Ini masih sama, cuman di sini di bagian bawah di sisi lain ini ada untuk memory cardnya yang untuk TF ya. Itu memory card. Nah, ini memory card ini adalah untuk paket bawaan untuk memory card untuk murotal Al-Qur'annya. Terus kemudian inilah USB untuk chargingnya. Ini bisa untuk MP3 atau MP4. Terus kemudian bisa untuk PC, bisa dikonek juga dengan kalau kita lihat musik mobile ya, musik mobile, sama juga FM logonya di sini, berarti bisa untuk radio juga. Kemudian kita lihat di sisi yang lain. Di sini sisi yang lain itu ada dijelaskan untuk spesifikasi ya. Spesifikasi di sini ditulis outputnya adalah RMS 3 watt THD 10%. Kemudian frekuensi 150 sampai 18.000 Hz ya, sekitar 3 desibel di sini ditulis. Kemudian rasio sinyalnya lebih dari 80 desibel. Waktu pengisian baterainya itu 3 jam. Ukuran speakernya adalah 2.6 inch. Nanti akan kita coba ukur untuk dimensinya. Diameternya eksternal 66 mm. Daya suplai adaptornya adalah 5 volt atau 500 mH ya. Kemudian di bawahnya ada panduan pemakaian ya. Di sini di panduan dijelaskan adalah intinya sebelum menggunakan disarankan untuk baterainya dipastikan penuh dulu. Kemudian diminta isi ulang dengan adaptor DC 5 volt ya. Isi ulang pertama kali itu kalau baru itu disarankan adalah selama 2-3 jam baru digunakan. Kemudian yang di bawahnya ada cara isi ulang baterai ya. Seperti biasa ya, tinggal dikonek aja kabel USB-nya ya. Kebetulan di sini dijelaskan USB-nya USB micro, kedudukan DC 5 voltnya ya seperti biasa untuk chargingnya. Di sini yang perlu jadi catatan adalah menghindari kerusakan komponen. Disarankan isi ulang jangan menggunakan adaptor yang melebihi DC 5,4 volt ya. Terus kemudian ini warnanya ada macam-macam, ada hitam, ada purple, ada blue, ada hijau, ada merah. Nah, ini kebetulan yang akan kita review, ini kita mendapatkan warna yang warna hijau. Kita lihat sisi yang lain. Di sisi yang lain masih sama dengan yang awal tadi. Kemudian sisi satu lagi adalah di sini dituliskan fitur-fitur produknya. Di sini alat pemutar musik memutar musik dari kartu memori mini SD atau TF card atau flash disk USB, dilengkapi fungsi FM radio. Terus kemudian kotak musik konsep baru ini terintegrasi portable stereo, kotak musik dan aux ya. Untuk menghubungkan bisa dihubungkan ke MP3, MP4, CD, DVD, iPod, iPhone,
GPS, PSP, handphone, laptop ataupun PC dari sobat CCTV semuanya. Kemudian di bagian bawah ini ada produsennya, yaitu diimpor oleh PT Indo Bintan Sukses Mandiri ya. Ini Semarang. Di sini di bagian bawah dibuat di Cina ya. Oke, itu adalah untuk keterangan di bagian luarnya. Sekarang kita lihat untuk isinya, teman-teman. Oke, untuk isinya kita akan coba buka. Kita kupas, unboxing dulu ya. Kita lihat, ini dapatnya kertas yang pertama terlipat ini. Oke, ini adalah buku panduan speaker Al-Quran ya. Di sini ada tulisannya 16 GB ya. Kemudian di belakangnya itu ada isi panduannya, itu ada murotal per ayat, ada murotal per surat, ada murotal per halaman, murotal per juz, ada murotal dengan terjemahan juga bisa, ada metode umi, mujawad, kajian atau ceramah, doa-doa sunnah, murotal berbagai qori, asmaul husna, azan, ruqyah syariah dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah di sini ada keutamaan hafizul Quran, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an ya. Terus kemudian kita lihat detailnya. Oke, detailnya banyak, nanti kita lihat isi paketnya aja dulu ya. Oke, pertama ini ada buku panduan untuk speaker Al-Quran. Kemudian yang kedua ini ada kabel chargingnya. Untuk kabel chargingnya ini USB, di sini adalah jack 3,5. Oh, ternyata gini. Kabel chargingnya ini yang model seperti ini, teman-teman ya. Ini yang kabel mini ya, kabel mini ini. Terus kemudian di bagian ujung sini dia bercabang. Jadi ada cabang ke USB, ada yang ke untuk jack 3,5 mili ya. Terus kemudian kita lihat yang lain. Oke, ini dia itemnya ya. Oke, ini yang seperti kita sampaikan tadi, kita akan dapatnya adalah yang warna hijau ya. Ini itemnya seperti ini. Oke, nanti akan di sini kita lihat. Nah, ini adalah bagian untuk speakernya. Terus kemudian di sini ada USB, ini ada slot untuk mini tadi. Terus kemudian untuk jack 3,5. Nah, ini sudah ada tancap untuk memory cardnya. Nah, memory card ini yang isinya dia kenapa bisa untuk murotal Al-Quran tadi ya. Terus kemudian di bagian sini ada tombol-tombolnya. Jadi mungkin ini adalah untuk ada tombol power, nanti ada pause, ada juga volume, ada untuk angka 1 sampai 9, angka 0 sampai 9 ya. Ini nanti untuk memilih-milih nanti. Terus kemudian nanti kita akan lihat di buku panduan. Kemudian di bagian bawah di sini ini ada anti slipnya. Jadi kalau misalkan ini dia nggak terlalu slip ya, karena memang ada ini temnya anti slip kayak di dashboard mobil itu. Terus kemudian di sini di bagian bawah ada stiker advance ya, tipenya adalah TP600N, konsumsi daya 3 watt, tegangannya DC 5 volt, baru kemudian frekuensinya 50 atau 60 Hz ya. Produk dari PT Indo Bintan Sukses Mandiri, dibuatnya di Indonesia. Oke, nanti akan kita lihat cara pengoperasiannya. Bagian atas ada tulisannya advance tadi, digital. Terus kemudian kita lihat paket yang lain. Selanjutnya ini adalah panduan penggunaan dan pemeliharaan ya. Ada spesifikasi, tadi udah kita jelaskan di situ speknya ya. Terus kemudian di sini adalah untuk keterangan pengoperasiannya. Oke, nanti kita akan jelaskan. Kita lihat paketnya dulu. Baru kemudian ini warranty certificate ya. Jadi ini adalah sertifikat untuk garansinya, ada nomornya di situ.
Terus kemudian kita lihat di halaman pertamanya, di sini adalah nama pembeli dan lain sebagainya seperti biasa. Terus kemudian di bagian belakang ada service centernya. Oke, sekarang kita akan lihat cara pengoperasiannya. Ini udah habis paketnya. Oke, Sobat Kompas TV, kita akan lihat untuk keterangan selanjutnya. Di sini adalah yang pertama ada line in-nya 5 volt tadi, 2-in-1 slot ya, dijelaskan di situ. Terus kemudian line in-nya adalah aux untuk menghubungkan MP3, MP4 CD seperti yang kita sampaikan di awal. Isi ulang baterai dan pemutaran dengan adaptor 5 volt tanpa baterai. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2 di sini ditulis ada earphone line out untuk earphone dan headphone Anda. Jadi itu bisa dikonek dengan earphone atau handphone kalau misalkan pengen mendengarkan. Kemudian port kartu mini SD, ada port flash disk USB, ada tombol 2 kontrol, ada LCD digital. Nah, di sini dijelaskan, kelihatan tidak teman-teman? Oke, ini ya. Oke, ini adalah uraian tombol pada panel. Jadi tombol 0 sampai 9 itu berarti yang di bagian depan ini ya. 0 sampai 9 itu tombol pilihan digital, yaitu kisaran 1 sampai 9. Terus kemudian tombol M yang bagian kiri bawah ini itu adalah tekan fungsi mode antara AUX, FM, USB atau kartu memori. Jadi ini untuk memindah modenya. Kalau teman-teman mau memindah antara AUX, FM radio, USB atau kartu memori. Terus kemudian ada tombol pause di sebelah kanan untuk M tadi, mode itu untuk pause ya, untuk berhenti. Mode USB atau kartu memori tekan untuk play atau pause. Jadi untuk play atau pause menggunakan itu. Mode FM tekan untuk mencari dan menyimpan channel stasiun radio secara otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai mode radio FM itu bisa untuk mencari dan menyimpan channelnya. Kemudian tekan yang ini ya, panah ke kiri ini, itu adalah untuk mode USB atau kartu memori. Tekan cepat untuk memilih lagu, tekan lama untuk mengecilkan volume. Jadi kalau misalkan pencet cepat seperti itu untuk memilih lagunya, kalau tekan lama itu untuk mengurangi volumenya. Yang ke kanan itu sebaliknya, di sebelah kanannya berarti dia kalau ditekan lama itu adalah untuk meningkatkan volume, menaikkan volume. Terus kalau untuk ditekan cepat itu adalah untuk di mode FM radio untuk memindahkan channel radio ya, itu ditekan lama. Terus kemudian sebelah paling kanan bawah ini adalah tombol untuk powernya ya, jadi tekan lama untuk penutupan, tekan pendek pada mengulang. Jadi kalau misalkan untuk nyalain itu ditekan seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya adalah fitur-fitur produknya. Jadi di sini adalah sudah kita sampaikan tadi, nggak perlu kita detail. Kemudian peringatan dan pemberitahuan tentang baterai. Poin pertama di sini dijelaskan adalah jangan sampai terjadi hubungan singkat pada baterai, jangan dekatkan baterai ke api, kemudian lepaskan baterai dari unit jika tidak akan digunakan. Jadi kalau misalkan di sini disarankan adalah kalau tidak digunakan baterainya dilepas, ya, biar lebih tahan lama. Catatan daya baterai lemah, unit ini tidak dapat bekerja dengan benar, silahkan isi ulang terlebih dahulu. Jadi harus full tadi disarankan. Di halaman terakhir di sini adalah persiapan sebelum menggunakan. Tadi pastikan dicas ya. Pertama kali 2-3 jam. Cara isi ulang sudah jelas tadi kita sampaikan. Kemudian pemecahan masalah. Di sini jelaskan adalah kalau misalkan tidak ada tenaga, solusinya semuanya ada disampaikan di situ. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya seperti itu ya. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat cara pengoperasian di buku panduannya. Oke, Sobat Kompas TV, sekarang kita akan coba untuk pengoperasiannya. Kita coba nyalakan dulu tombol power sini kanan bawah, tekan lama. Dia akan muncul tulisan HI di situ. Terus kemudian kita tunggu sampai dia, karena masih loading untuk memory cardnya. Berarti kalau default seperti ini dia akan defaultnya dia akan untuk menyalakan tinggal ditekan lama,
ke kiri sini ya. Nah, ini untuk memindahkan untuk surat satu ke berikutnya. Kalau urut itu tinggal di next, tinggal next lagi ya, seperti itu. Kalau misalkan mau menurunkan volume berarti ini ditahan lama ke arah kiri. Kalau untuk naikkan berarti tekan lama untuk arah kanan ya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya di buku panduan Al-Qur'annya. Kita pause dulu ya. Kita akan pause dulu. Kita lihat di halaman pertama, di sini dijelaskan. Nah, ini ada banyak surat ya, semua surat dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mendengarkan surah Al-Qur'an, salah satu surat Al-Qur'an, maka tinggal ditekan aja, sudah ada nomornya di situ. Misalkan kita pengen mendengar surat di sini Al-Kahfi ya, di sini ditulis Al-Kahfi yaitu nomor 18 ya. Di sini ada artinya juga teman-teman. Masing-masing surat itu artinya apa? Al-Kahfi artinya gua, dan semuanya sudah ada artinya di situ ya. Sekarang kita akan coba Al-Kahfi nomor 18. Kita coba tekan nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Coba kita akan dengarkan misalkan yang surat Anas. Di sini surat Anas, di sini nomor 114 ya. 114. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ini pengen mendengarkan surat apa, tinggal lihat aja di list buku panduannya. Teman-teman pengen lihat mendengarkan surat apa, tinggal dipencet aja nomornya. Terus kemudian berikutnya di sini ada juga untuk adzan ala Bilal dan berbagai negara. Contoh misalkan ala Bilal 211 di sini ditulisnya ya. Coba kita dengarkan. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. seperti itu teman-teman. Allah. Oke, sekarang di sini juga ternyata ada doa-doa haji Syekh Al-Ghamdi ya. Contoh misalkan teman-teman pengen mendengar doa masuk Masjidil Haram, di sini dituliskan adalah 228. Berarti kita tekan 228. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, seperti itu. Sekarang di sini juga ada doa harian Al-Ghamidi juga. Doa harian ada macam-macam. Misalkan di sini adalah teman-teman pengen mendengarkan doa, misalkan doa masuk kamar mandi. Misalkan di sini ditulis 247 ya. Kita coba 247. ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal. Oke, selanjutnya di sini ditulis ada doa-doa lain juga. Terus kemudian di sini ada kisah nabi-nabi dan sahabat, itu juga ada. Contoh misalkan kita lihat Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun. Di sini ada nomor 400 ya, nomor 400 Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun 400. Coba. Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu. Ada cerita. Di sini juga ada kajian-kajian dari Ustadz Abdullah bin Nastyar A'agim ya. Ada banyak. Terus kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada
Maududi Abdullah, ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hanan Atoki, dan beberapa ustadz yang lain ya. Terus kemudian kita lihat yang lain selain kajian-kajian, kira-kira apa yang bisa kita dapat. Oke, di sini bisa ada juga dijelaskan ada Asmaul Husna, bacaan sholat dan dzikir. Kita lihat Asmaul Husna 547 ya di situ ya, 547 Asmaul Husna. Coba kita dengar. Ya man huwallahu alladzi la ilaha. Oke, seperti itu. Ada juga ruqyah mandiri, ada hadis arba'in, ada bahasa Arab anak ya. Terus kemudian kita lihat di halaman berikutnya bisa juga sholawat dan nasyid ya. Coba 9 ini ya, Habibal Qalbi Sabian 942 ya, Habibal Qalbi 942. Ya Habibal Qalbi, ya khairal. Ya. Di sini masih banyak lagi ya teman-teman untuk fungsi-fungsi yang bisa diakses di portable speaker Murotal Al-Quran ini, untuk fungsi Murotal Al-Quran ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kalau misalkan teman-teman pengen ini di connect, misalkan ini pengen ngecas, berarti tinggal ini kita coba matikan dulu ya. Kalau pengen ngecas berarti dari sini tinggal dicolokkan di kolom charger, ini dicolokkan. Nah, untuk paket Murotal portable speaker ini ya, ini tidak ada plug untuk listriknya, jadi hanya kabel ya. Tinggal teman-teman cari untuk plug listrik yang sesuai dengan anjuran tadi ya untuk dayanya. Oke, di sini ada jack untuk 3,5 mili ya. Ini tinggal dicolok, bisa juga di sini. Bisa juga untuk aux, bisa untuk dengerin pakai headphone, radio dan lainnya. Atau bisa juga ini dikonekkan dengan HP kita menggunakan aux, ini jadi akan berfungsi sebagai speaker ya, speaker untuk lagu seperti biasanya. Oke Sobat Kupas TV, jadi itu untuk kupasan isi dari untuk penggunaan portable speaker tadi ya. Nah, kebetulan untuk misalkan teman-teman menginginkan ini untuk pada saat nanti misalkan ada yang mau beli, ada yang kita miliki ada 2 versi. Jadi kalau pengen yang warna merah, ini yang warna merah contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang pengen warna hijau yang seperti tadi kita sampaikan ya. Mungkin kalau untuk misalkan yang hitam dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, kebetulan kita adanya adalah yang merah sama hijau yang ada kiriman. Oke Sobat Kupas TV, itu kupas item yang Om Bang Zung bisa sampaikan terkait dengan portable speaker produk dari Advance ya, seri TP600N yang multifungsi extra power sound ya. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe ya. Kalau memang video ini bermanfaat, pastikan share. Semoga ini video bisa menjadi inspirasi dan informasi bagi Sobat Kupas TV yang lainnya atau teman-teman yang lain. Dan seperti biasa, kalau memang ada kritik, saran, atau mungkin masukan atau permintaan dari teman-teman untuk kupas item atau video-video lain yang teman-teman Sobat Kupas TV inginkan, pastikan teman-teman isi di kolom komen di bawah. Oke, seperti itu saja. Jangan lupa tertawa. Kalau tertawa itu berarti teman-teman bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.